siang hari ini kita dari Bubble Post menerima kedatangan 2 orang pembicara. Ini tajuknya Bingkai Geraha Pena Bubble Post, Pak Gun. Jadi bagaimanapun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kan tidak bisa lepas dari pertambangan, termasuk dalam kondisi COVID-19 pandemi Corona ini pun tidak bisa lepas dari pertambangan juga gitu. Jadi tema kita hari ini itu FGD Focus Group Discussion membahas soal pertambangan, yaitu bagaimana taat dengan protokol kesehatan dalam menghadapi corona, lalu membangkitkan ekonomi bubble serta adanya peluang yang sebenarnya sudah cukup lama itu mungkinkah kita bisa memanfaatkan dana jaminan reklamasi. Ya, ada simpanan yang semestinya bisa dimanfaatkan gitu. Pertama, narasumber kita adalah Bapak Ismir Yadi yang akrab disapa Pak Dodot. Beliau adalah Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia. Yang kedua, Bapak Gunawan, salah satu tokoh Bangka Belitung yang juga sudah cukup lama malang melintang di dalam pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Ada beberapa hal sebenarnya kita tahu bahwa Bangka Belitung sebenarnya ini adalah kondisi semuanya negara ini, bahwa kita semua terpuruk gitu. Terpuruk. Perekonomian Bangka Belitung juga terpuruk. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa pertambangan timah itu masih menjadi urat nadi Bangka Belitung. Kelesuan ekonomi sekarang ini juga menjadi bisa jadi akibat dari pandemi, juga lesunya sektor pertambangan. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada kedua narasumber. Yang pertama adalah apakah mungkin perekonomian bubble ini bisa bangkit dengan kembali membuka ruang pertambangan timah khususnya seperti di era-era sebelumnya. Sementara kan ada kendala, itu adalah kendala utama dari dulu, itu adalah regulasi dan aturan kita ini yang terus berubah-ubah. Bahkan ada kesan semakin dipersulit. Yang berikutnya, apakah memungkinkah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ini, bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara maksimal untuk kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Bangka Belitung, dan dikaitkan dengan apakah pelaku pertambangan di daerah ini siap taat dengan protokol kesehatan kalau sekiranya kondisi pertambangan kita sedikit dilonggarkan dengan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada. Mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Dodot, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Bubble Post untuk menyampaikan masalah pertama kali penanggulangan COVID di era sekarang ini dan kaitannya dengan pertambangan. Saya ingin kilas balik ke belakang dulu, bahwa pertambangan Bangka Belitung ini mulai menggeliat dan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat itu mengacu kepada Undang-Undang Otonomi Daerah. Lalu disikapi oleh pemerintah Bangka pada saat itu, almarhum Eko Maulana Ali menjadi bupati, menerbitkan peraturan daerah tentang pertambangan.
yang mengacu kepada intinya adalah pertambangan rakyat. Berjalan waktu, setelah peraturan itu keluar dan diterapkan di lapangan, ternyata perekonomian Bangka Belitung menggeliat, sangat menggeliat, sehingga hampir semua orang-orang yang ada di Jakarta yang di era tahun 98 kerusuhan kemarin itu berinvestasi di Bangka Belitung. Dan itu bisa kita nikmati dan kita lihat, bukan menjadi rahasia umum. Perputaran ekonomi Bangka Belitung sangat hebat, dari pengelolaan sumber daya alam dan sedikit luar biasa. Dalam perjalanan ini terakhir, kami justru menilai ada beberapa masalah atau kendala yang sebenarnya tidak menjadi kendala selama pihak-pihak terkait bisa menyikapi secara arif dan bijaksana. Contohnya belakangan ini, di akhir tahun 2017, 2018 sampai 19 akhir maupun di pertengahan 2020, terjadi pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung ini pincang. Pincangnya kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Bang Syahril, bahwa terlalu banyak regulasi yang mengatur ini, sehingga di lapangannya tidak seperti sebelum tahun 2017. Dikaitkan dengan COVID, saya pikir dalam penambangan ini hampir sedikit klaster yang bisa menambah penyebaran COVID dalam pengelolaan sumber daya alam. Sangat sedikit. Ada dari awal-awal pertama itu yang dari kapal isap segala macam, tapi itu bisa terkendali. Untuk di lapangan, saya pikir pencegahan COVID dalam pengelolaan sumber daya alam ini tidak sangat berkaitan, artinya tidak menjadi klaster yang ditakuti untuk penyebaran COVID ini. Artinya sekarang ini sekelompok masyarakat atau orang yang melakukan pertambangan, saya pikir kaitannya dengan COVID sangat ini. Yang berikutnya, saya pikir ini perlu kita pikirkan kembali di era sekarang ini. Sulitnya kita mencari nafkah dengan keadaan COVID ini. Untuk pertambangan, untuk pengelolaan sumber daya alam, saya pikir pilihan yang tepat untuk kita tingkatkan kembali dan kita atur secara bijak, dan kita ajak sama-sama orang-orang yang sudah pernah berinvestasi di Bangka Belitung ini di era tahun 2005 sampai 2017 akhir. Ini perlu disikapi, karena mereka juga punya hak yang sama dalam mengelola sumber daya alam. Jadi tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang hanya menikmati pengelolaan sumber daya alam ini. Saya pikir itu, Pak Syaril. Oke. Ya. Untuk penyebaran pandemi COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 mungkin di klaster pertambangan memang terbilang minim. Pernah terjadi hanya di kapal isap bagusnya. Tetapi kan dampak dari pandemi ini selain dari penyebaran yang kita takuti, Pak Dodon, yang kita takuti itu adalah dampak ekonominya. Ya. Nah, mungkinkah kalau umpamanya dengan pertambangan yang kita bangkitkan, apakah dampak pandemi dari sisi ekonomi ini bisa justru membangkitkan perekonomian Bangka Belitung? Mungkin kepada Pak Gun kami minta jawaban, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syahril. Ya, terkait dengan hubungan antara pandemi COVID-19 dengan perekonomian baik di Bangka Belitung khususnya maupun Indonesia nasional dan dunia pada umumnya. Jadi sebenarnya begini, ini ada double impact, Pak. Satu hal, memang pandemi COVID-19 itu menyebabkan perekonomian memang menurun, karena memang seperti ketahui bahwa komoditas daripada Bangka Belitung itu adalah terutama itu komoditas ekspor sebenarnya. Ya. Baik itu komoditas alam pertanian maupun pertambangan itu adalah komoditas ekspor.
di mana ekspor tergantung daripada usage di luar negeri. Ya, kita tahu semua bahwa sekarang industri dunia juga sedang slow down, mereka ada lockdown, ada yang industri slow down, dan sekarang baru pelan-pelan mau recover. Itu saya dengar baru China mulai berekspor dengan baik, baru China, yang lain masih belum. Nah, itu yang menyebabkan penyerapan daripada produk-produk komoditas Bangka Belitung pun juga makin sulit, sehingga akibatnya kita tahu sendiri dari awal tahun 2020 ada 50, sekarang baru mulai perangkat naik, baru mulai tapi belum sampai ke recover seperti tahun sebelumnya di atas 20.000 LNE, sekarang masih di bawah 20.000, 18 sekitar itu. Kemudian juga komoditas yang lain-lain aja baru mulai nih, saya dengar sawit ya udah mulai, tapi saya lihat, saya dengar dari kawan juga crude-nya juga belum, ya crude juga belum belum recover seperti sebelumnya. Belum yang lain-lain yang ada dan sebagainya, itu sangat terpengaruh oleh komoditas pengaruh ekonomi internasional Pak ya, pasar internasional, dan mereka belum terpakai pasar kita ke Bangka Belitung. Nah, keterkaitan dengan pertambangan Pak. Jadi memang ada double ini. Pertama karena memang dari sisi luar negeri juga permintaan kurang, komoditas kita ekspor. Kedua juga tadi karena harga komoditas ekspor terutama timah tadi juga turun, akhirnya melesulah penambang-penambang, jadi mereka hanya menambang lokasi-lokasi yang memang ekonomis, sehingga makin sulit mereka menambang juga. Ditambah lagi memang peraturan Pak, jadi Bang saya sudah sebutkan bahwa kendala kita regulasi itu memang benar sekali, bahwasanya terkesan bahwa regulasi untuk pertambangan itu sampai saat itu masih mencari bentuk, belum tuntas lah, sehingga baru kita lakukan begini udah berubah yang lain, ya. Itu yang menjadi kendala buat kita. Nah, ada satu hal yang sering dari dulu kita coba sampaikan, ini sebenarnya kan tantangan dari daerah kita sebenarnya. Kita ada penghasil. Bagaimana kita mengembalikan roh daripada hasil alam ini ke pasal 33 sebenarnya Pak. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebagai kemampuan rakyat. Nah, tapi kan ya kita lihat sendiri lah, soalnya nggak sedemikian. Jadi peran sebenarnya peran negara dalam melalui pemerintah daerah maupun pusat itu penting sekali dalam mengatur ini sebenarnya. Terutama yang seperti kita akui bahwa timah ini adalah suatu komoditas tambang yang lain daripada komoditas tambang yang lain. Ya, komoditas tambang yang pertama dengan investasi yang murah sehingga rakyat bisa melakukan eksploitasi dibanding dengan batu bara, nikel dan sebagainya, mereka butuh investasi besar, harus investor yang masuk. Sementara kalau timah kan cukup rakyat modal 10-20 juta mereka sudah nambang. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun Pak. Langsung, dan itu nggak bisa kita abaikan begitu saja, sudah ketergantungan perekonomian rakyat kita terhadap itu sudah besar sekali. Nah, inilah sebenarnya peran daripada pemerintah untuk coba melihat, pedulilah. Ini jangan disamakan aturan baik permen dari mulai PP, permen, Kepmen, ya undang-undang ini disamakan dengan komunitas lain. Itulah kenapa sebenarnya perlu kita dimasukkan ke pemerintah daerah, ya Pak Gubernur terutama ya, dan sebagai bapak kita di sini untuk menyampaikan ke pusat bahwa tolong diatur berbeda, ya timah ini berbeda dengan komunitas yang lain. Karena di sini peran daripada masyarakat, keterlibatan masyarakat, akar rumput itu besar sekali, sangat tinggi Pak, sangat tinggi sekali, sehingga ada perubahan peraturan sedikit langsung berdampak terhadap mereka. Pasar-pasar sepi, toko-toko sepi, daya beli menurun dan sebagainya. Itu Pak. Jadi di samping itu dari COVID yang memang kemudian juga peraturan sulit, akhirnya juga pertambangan juga untuk rakyat semakin sulit. Kecuali kalau memang bahwasanya pemerintah daerah ini bisa lah untuk pemerintah pusat melakukan hal seperti itu tadi, bahwa ini cobalah kita minta diatur berbeda, mungkin paling tidak setingkat PP, ya bahwa ini timah adalah berbeda, ya jangan disamakan dengan yang lain. Kalau lihat peraturan semua sama, sehingga ada beberapa poin pasal-pasal nggak bisa dikerjain di sini. Apa yang dilakukan akhirnya apa? Window dressing Pak. Nah ini kita akuin semua. Seakan-akan sesuai dengan apa pasal itu, walaupun kenyataannya berbeda. Ini jadi persoalan. Akhirnya apa? Semua salah Pak. Apapun yang kita lakukan nggak pernah benar, salah terus. Nah ini jadi risiko bukan masyarakat kita sebenarnya Pak. Nah kemudian yang ketiga adalah bahwa mengenai reklamasi Pak. Jadi ini satu hal yang mungkin perlu kita sama-sama pahami, bahwasanya mengenai reklamasi yang diatur dalam PP yaitu PP 78 2010 ya, mengenai reklamasi ya, mengenai kewajibannya dan sebagainya. Kemudian sekarang diperkuat dengan Kepmen 26 Pak tahun 2018, Permen 26 2018 mengenai bagaimana pembayaran jaminan reklamasi, pelaksanaan dan sebagainya. Itu bahwasanya rohnya begini. Jaminan reklamasi yang kita setorkan dalam bentuk deposito atas nama pengusaha dan kepala daerah
depositonya itu adalah uang untuk menjamin bahwa itu dilaksanakan oleh pengusaha, Pak. Sebelum itu dilaksanakan, uang itu nggak bisa cair. Ya. Gitu. Jadi itu bukan pendapatan daerah ke negara. Oh, ya. Perilakunya bukan pendapatan, tapi itu jaminan, Pak. Yang hanya bisa dicairkan apabila pelaksanaan sudah dilaksanakan. Ya. Dan nanti diverifikasi oleh tim, Pak. Dia ada tim. Oh, kita selesai, maka itu bisa cairkan. Gitu loh. Nah, persoalannya bagaimana itu sekarang, bagaimana pemerintah daerah ini mencoba menginventarisir mana-mana yang belum dilaksanakan, segeralah yang dilaksanakan supaya itu segera bisa dicairkan. Itu saja sebenarnya. Iya. Gitu loh, sehingga dijamin bahwa pasca tambang itu bisa dilaksanakan, Pak. Gitu loh, karena memang pengusaha sudah naruh duit di situ. Dia kan juga berharap duitnya bisa balik kan? Iya. Nah, itu dengan cara apa dilaksanakan? Gitu, itu kan demikian. Jadi itu agak berbeda. Jadi kalau tadi bahwa itu untuk mengatasi pandemi sehingga kita bisa cairkan, itu agak sulit karena peraturannya nggak memungkinkan begitu. Gitu, Pak. Jadi saya rasa sementara itu dulu, mungkin nanti bisa berkembang yang yang lain. Cukup menarik, Ya. Pak Gunawan sempat menyentil soal dana dan jamrek, jaminan reklamasi. Mungkin kita sedikit membongkar juga soal jamrek ini, Pak. Karena jamrek ini kalau kita hitung-hitung, ini mungkin sudah ratusan miliar, Pak. Mengapa? Sudah berapa gubernur gitu kan? Tetapi seolah-olah kenapa kok dana itu dibiarkan mengendap begitu saja? Kan gitu, kesan yang muncul kan gitu, Pak. Gubernur tidak bisa menyentuh, pengusaha juga mau melakukan reklamasi untuk mencairkan dana itu kan harus keluar duit dulu untuk reklamasi sendiri. Akhirnya ya daripada double, biarlah duit itu nganggur di bank kan, akhirnya begitu. Nah, sementara kondisi Bangka Belitung ini kan boleh dikatakan ya ini kondisi nasional sebenarnya, lagi terpuruk begitu, Pak, perekonomiannya. Apakah tidak bisa umpamanya dana jaminan reklamasi itu yang dimanfaatkan? Kalau memang dana jaminan reklamasi itu adalah untuk reklamasi, kan gitu, Pak Gun? Apakah bisa gubernur yang memanfaatkan dana itu untuk reklamasi? Kan begitu. Dana reklamasi ya memang untuk reklamasi, kita tidak menggunakan untuk yang lain gitu. Umpamanya di kawasan Merawang itu ada pertambangan, umpama di situ ada jamreknya. Nah, ya kita pakai untuk di situ gitu loh. Kita tidak lari dari konsep awal, tidak. Dan kita melibatkan orang-orang setempat. Nah, apakah itu menyalahi gitu loh? Sementara kan kita tahu ya baru-baru ini kita sempat heboh dengan ada ajuan gubernur sampai 200 miliar ke pusat, 250 miliar kalau nggak salah. Itu untuk mengatasi mungkin ada pinjaman dari, tetapi kan untuk perekonomian masyarakat di bawah, kalau jamrek ini diambil, dimanfaatkan untuk reklamasi dengan melibatkan semua masyarakat di desa-desa, apakah Karang Taruna, apakah LSM, kan ini kan tersebar, Pak Gun, yang digali ini gitu kan. Karena saya mendengar swasta saja itu mungkin 100 miliaran. Perusahaan Pak Dodot saja itu BBTS itu 11 miliar jamreknya. Yang di atas Pak Dodot saya jangan-jangan yang di Koba itu mungkin sampai 20 M, Pak. Belum lagi grup-grup yang lain. Berarti saya berkira ini kita mengabaikan nanti dulu urusan yang dari Kobatin, yang dari BUMN PT Timah, yang swasta saja. Apakah bisa celah itu dimanfaatkan oleh gubernur gitu, Pak? Mungkin saya minta tanggapan dari Ketua IT dulu. Saya pikir ya, apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi itu betul. Cuma sekarang ini peraturan jamrek itu tidak menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, yang tidak pernah berubah. Jamrek itu, peraturan jaminan reklamasi itu, yang PP 78 itu kan cuma mengacu menghitung 2 perusahaan PMA dan BUMN pada saat itu.
Jadi peraturan itu cuma mengacu itu. Ternyata di lapangan jaminan reklamasi yang dikeluarkan IUPOP-nya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menyetor itu atas nama pengusaha dan gubernur. Itu kendalanya. Peraturan Jamrek itu sendiri tidak menyesuaikan dengan otonomi daerah. Nah, itu satu. Maka itu dari setelah itu saya pikir waktu kita nyetor itu, swasta itu nyetor kan atas nama gubernur, atas nama perusahaan dan gubernur. Menjaminnya itu. Ah, sekarang bisa nggak gubernur mengajak swasta itu melakukan itu? Bisa. Nah, bisa Pak ya. Tergantung berani apa enggaknya gubernur menyikapi ini. Jadi apa namanya? Boleh saya tambahin? Benar, Pak Ismaji benar. Jadi gini, itu ada, kalau Pak Gubernur mau, itu ke Minerba minta diskresi Pak. Ke Dirjen Minerba. Bahwa ini tetap untuk melaksanakan gitu loh. Supaya yang melaksanakan kita. Kita ya. Ekonomi tumbuh. Ya kita ada pekerjaan. Iya. Karena ada pekerjaan. Iya, benar. Gitu loh. Itu bisa diajukan sebenarnya ke Kementerian SDM atau CQ ke. Kita kan sekarang ini kita kan butuh permainan ekonomi baru. Iya. Jadi jangan terus dilaksanakan dulu baru orang cari, kan terus double counting. Iya. Peran dua kali. Nah ini udah uang itulah dipakai. Iya. Sebenarnya peran kepala daerah Pak. Itu karena waktu kami menyetor, swasta menyetor itu atas nama perusahaan dan gubernur. Yes. Ke Bank Sumsel Babel. Yes. Kalau dihitung tahun 2005 itu pengusahaan swasta smelter itu ada sekitar 20-an. Kita kali aja rata-rata 5 miliar sampai 2017 udah 100 miliar uang itu atas nama gubernur dan perusahaan. Nah sekarang apa yang disampaikan Pak Gun, bikin pengajuan diskresi kepada Ibu Menteri SDM, adakan pelaksanaan itu di daerah mana misalnya. Oh, punya perusahaan si A, dia punya IUPOP di mana, yang sudah laksanakan berapa, kerjakan dulu itu. Nah ada di desa mana, oh di desa Petaling misalnya, tanya, ada Karang Tarunanya, ada, bikin kelompok kerja. Ya. Bisa itu Pak ya? Oh bisa, diskresi bisa. Maka saya bilang, berani enggak, jeli enggak pemerintah daerah menyikapi ini. Karena kalau mengacu kepada peraturan Jamrek 78 itu, dia hanya mengakomodir 2 perusahaan besar, PMA dengan BUMN. Sekarang ini begitu ada otonomi daerah, jaminan reklamasi dibayar atas nama perusahaan dan gubernur Bangka Belitung, dan itu uangnya ada, bukan uangnya tidak ada. Tinggal kita mendata, tinggal Pak Gub perintahkan aja kepala dinas SDM mendata semua jaminan reklamasi itu dengan titik-titiknya berikut lokasi mana. Itu kan semua termaktub dalam pengajuan RKAB. Jadi nggak ada yang tertutup-tutup hal ini. Dan itu uangnya ada, tinggal kita diskresi keluar, diskresi dari SDM dalam bentuk apa petunjuknya kita laksanakan. Karena roh pelaksanaan dikerjain, rohnya kan supaya ini reklamasi ya, kerjain kan, rohnya itu aja. Karena swasta, Pak Saril, swasta itu ada di Bank Sumsel Babel. Kalau punya PMA dengan punya BUMN ada di Bandara Umum Negara, beda. Prosedurnya mungkin lebih rumit. Ah, itu yang kita kasih tahu, bilang ini kita butuh permainan ekonomi baru. Nah, cuman kita lihat dalam pelaksanaan reklamasi itu kebutuhan daerah setempat itu apa yang menghasilkan. Oh, misalnya sekarang kita tanam tanaman keras tapi menghasilkan, bisa saja kita tanam alpukat, bisa saja kita tanam jambu mente, kesemuanya, dan itu hasilnya itu kita sebarkan kepada masyarakat dalam bentuk kelompok kerja, apakah itu koperasi, apakah itu, dan gubernur tinggal memantau aja, dan gubernur mengajak semua pengusaha, Pak, harus mengajak semua pengusaha yang pernah nyetor. Iya. Malah langsung dilibatkan. Harus mengajak pengusaha yang sudah nyetor. Inilah jawaban dari kita bahwa pertambangan itu memang merusak, tapi tanggung jawab kita adalah reklamasi. Kalau kita gendapkan uang itu kapan kita reklamasinya? Duit ngendap terus tapi. Duit ngendap terus karena pengusaha nggak mungkin mengeluarkan modal lagi, Pak. Ya kan, untuk mengeluarkan uang 2 miliar atau 11 miliar, saya mesti mengeluarkan 5 miliar. 2 kali. Tapi kalau Pak Gubernur bikin diskresi mengajukan diskresi ke SDM, saya pikir akan didukung oleh semua pengusaha. Iya. Karena real kan, Pak. Real. Dan uang itu ada. Nah, dalam kesempatan COVID inilah kita bisa menggunakan uang itu secepat-cepatnya. Mungkin ini peluang, Pak ya.
peluang bagi gubernur juga, peluang bagi masyarakat juga. Masyarakat dapat pekerjaan, alam terselamatkan, kan gitu. Uang juga tidak mengendap. Betul. Ini kalau dihitung-hitung bunganya sudah berapa? Yes. Kan termasuk bunganya tuh, belum bunga loh. Itu belum bunga loh. Ya. Kalau 100 miliar, saya hitung 100 miliar dari 2005 sampai 2017. Saya hitung 100 miliar. Dalam perjalanan itu bunganya. Walau. Ya. Ya. Tapi ini Pak, saya melihat begini Pak. Ini kan kita sudah berapa gubernur? Gitu, Baru Pak, 2. ya? Kenapa? Kok Jamrek ini sepertinya terabaikan? Apakah karena sebelum-sebelumnya kita, ya mungkin karena kondisi kita sebelumnya tidak begitu butuh dan ada jaminan reklamasi gitu kan. Tapi dalam kondisi sekarang ini, rakyat banyak yang nganggur. Kita lihat kriminal kita juga sudah mulai berbeda, sudah mulai main bunuh-bunuhan, iya, masukin karung. Curanmor yang tidak pernah ada sekarang sudah mulai ada. Nah, nggak lama lagi mungkin ayam pun sudah mulai diincar gitu kan. Nah, berarti ada celah gitu. Bubble ini ada duit yang mengendap. Ada peluang, Pak. Dan itu memang hak Bangka Belitung gitu. Ya, dan tidak boleh dilakukan di tempat lain. Tidak bisa. Ya, harus di sini, harus di sini, dan harus masyarakat kita. Nah, kendala apa gitu Pak? Sehingga terkesan kepala daerah begitu sulit untuk mengambil ini. Kendalanya satu, Pak Sahrel. Kita selalu terkukung dengan aturan. Kita tidak melihat aturan itu, filosofi aturan itu kapan timbulnya. Jaminan reklamasi ini di PP 78 itu munculnya kan hanya untuk kepentingan 2 PMA tadi. Tapi begitu Kobatin dengan PT Timah. Tapi begitu ada undang-undang otonomi daerah, ada smelter-smelter swasta, perubahan aturan itu kan ya, kami menyetor atas nama perusahaan dan Gubernur Bangka Belitung. Catat itu. Maka itu 2 peraturan ini harus diselaraskan. Kok kenapa bunyi aturannya harus atas nama perusahaan dan gubernur? Artinya kewenangan itu di tangan gubernur. Tangan gubernur ya. Itu uang nggak masuk ke Departemen Keuangan, Pak. Nggak masuk. Di bank itu. Di bank itulah, di bank Sumsel Bubble. Dan harus tanda tangannya kalau nggak itu harus gubernur sama pengusaha. Pengusaha. Tanda tangan. 2 pengusaha. Jadi Pak Gubernur tinggal bikin diskresi ke SDM, mengajak semua pengusaha yang pernah setor reklamasi. Selesai. Oh, ini uangnya, ini kebutuhan rakyat saya. Clear kan persoalannya? Bisa Pak ya? Oh, sangat bisa. Kita jangan itu hal yang biasa, karena ini kan sebenarnya kan intinya rohnya itu bahwa jaminan ditempatkan untuk menjamin dilaksanakan kan? Iya. Nah, selama ini kita jamin dilaksanakan ya sudah cairin aja kan gitu. Kita minta dicairkan untuk dilaksanakan. Mungkin peluang untuk melaksanakan itu justru sekarang waktu yang tepat. Iya. sangat tepat. Ya, karena masyarakat kita sudah Lagi butuh. sedang butuh duit. Tadi selain peraturan ada satu lagi Pak, dalam kondisi kepepet biasanya kita lebih berpikirnya lebih kencang. Enggak, kita menghimbau gitu. Artinya ini Pak, saya justru bertanya balik. Begitu PT Kobatin tutup, hengkang dari Bangka Belitung, ada uang yang tertinggal di luar dari teknisnya pelaksanaan itu, ada uang jaminan reklamasi itu. Ada itu? Ada. Di mana kan? Tapi itu karena di-store ke negara melalui Bendahara Umum Negara, kewenangan pemerintah daerah itu sangat sempit. Ya. Sangat kecil peluangannya. Tinggal nanti kebijakan pusat. Tetapi jaminan reklamasi yang sekarang ada melalui Undang-Undang Otonomi Daerah itu beda. Yang di Bank Sumsel Bubble ini. Iya, beda. Dan itu bukan ada di Mandiri, ada bank pemerintah lah. Tapi paling banyak di Bank Sumsel Bubble, setahu saya. Nah, jadi tinggal Pak Gubernur aja menyikapi secara bijak. Jangan kita sekali lagi jangan kita terkungkung dengan aturan. Ya. Aturan itu kita lihat filosofinya kapan timbulnya dulu. Kalau jaminan reklamasi timbul di era Undang-Undang Otonomi Daerah, akan tidak begitu bunyinya. Menyerahkan sepenuhnya, mungkin akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ke daerah. Mungkin kalau ini kita gantungkan kepada gubernur secara total, mungkin ya beliau pasti agak ini. Apakah melibatkan pihak lain atau membentuk tim khusus yang menangani ini, bagaimana menurut? Saya pikir harus bentuk tim khusus pendataan pertama kali. Pak Gubernur butuh orang-orang yang memang jeli dalam segi pendataan pertama kali. Yang berikutnya adalah proses aturan dan misalnya pengajuan diskresi serta segala macam. Yang berikutnya
Pak Gubernur harus membuat kelompok yang mendata secara real di lapangan UPOP yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan sekaligus perusahaan apa gitu. Ya. Berapa luasnya yang Dan ini harus kita terbuka. Jadi kita nggak perlu ada ketakutan kita diperiksa Kajati, ketakutan kita di kepolisian. Enggak, ini terbuka. Kita laksanakan saja terbuka. Demi kepentingan perputaran ekonomi kita baru. Kalau perlu libatkan mereka untuk pengawasan. Pengawasan. Ya langsung Pak. Langsung. Iya. Ya, Itu kejaksaan langsung libatkan. Ya. Mungkin itu celah yang sangat baik, Pak. Ya, kami melihatnya melihat peluang ini luar biasa gitu ya. Tetapi apakah mungkin kita nanti juga akan minta respon dari Pak Gubernur. Ini kalau bisa ya seperti yang dibilang Pak Gun tadi, saat kepepet seperti ini biasanya otak kita jadi encer. Iya. Ini peluang luar biasa, Pak Rodo. Saya dengar kalau Pak Gun pinjam duit 250 miliar ke pusat. Kenapa? Gunakan uang itu aja untuk pembangunan. Iya. Bukan untuk bangunan, untuk melakukan kelompok kerja lah. Iya. Karena ini kan kita kan menanam kerja kita kan. Yang jamrek ini bisa untuk Ya, untuk itu. Nah, jadi Tanaman produktif. saya pikir itu, sekali lagi cuma jangan kita terkungkung dengan aturan yang ada. Coba kita pelajari aturan itu, ada nggak celahnya. Dan perlu diingat, jaminan reklamasi yang untuk sumber daya alam timah nih hanya ada di Bangka Belitung. Ya. Dan sedikit di Riau Kepulauan. Dan ini harus berani, bukan harus jeli menyampaikan ini. Nah, saya pikir juga media harus juga mendukung, Pak Bang Saril. Iya. Harus gencar mendukung. ya. Ini uang harus kita gunakan. Harus kita gunakan. Mungkin celah gitu ya, yang karena uang ini tetap tidak bisa dipergunakan untuk hal lain, Pak. Tidak. Harus untuk reklamasi dan harus memang melibatkan masyarakat kita. Alangkah cantiknya, alangkah eloknya kalau reklamasi itu justru dilakukan oleh masyarakat sekitar lokasi itu berada. Jadi setelah reklamasi mereka juga yang bisa memanfaatkan untuk nanam apa gitu. Ya, mereka yang merawat, mereka yang menerima hasilnya. Ya, mereka yang jaga, karena kan biasanya kita takutnya reklamasi ini kan takutnya sudah direklamasi ditambang lagi. Ya. Tapi kalau memang melibatkan mereka sendiri, nggak mungkin mereka nambang lagi. Jadi itu ada pengalaman, Pak. Pengalaman saya ada melaksanakan reklamasi juga yang melibatkan masyarakat dan desa di sana. Jadi menarik, waktu itu memang di dokumen itu kan ditentukan harus tanaman ini, tanaman itu, tanaman ini. Kemudian sebelum reklamasi kita coba ketemu kepala desa di sana, ketemu masyarakat di sana, kita sampaikan bahwasanya ini loh mau kerja tanam. Mereka bilang, Pak, kalau tanam itu kan nggak produktif, bagi kami itu nggak bermanfaat, hanya hijau saja kan gitu. Tapi itu nggak bermanfaat buat dokumen kami. Boleh nggak kalau kami nanam ini, ya kan, yang produktif buat mereka. Akhirnya kami mencoba untuk konsultasi lah. Selama itu jadi bisa, selama itu masih dalam kategori itu sebagai penghijauan, tidak masalah, bisa dicoba, gitu loh Pak. Untuk supaya tanaman itu produktif secara ekonomi dan bermanfaat juga. Dan bermanfaat secara ekonomi Pak, gitu loh Pak. Dan itu ada di Cambe waktu itu. Nah sekarang sudah berubah tempatnya itu Pak. Sekarang jadi kawasan wisata malah. Cambe Pak. Mereka orang desa sendiri jadi difasilitasi sama pariwisata Bangka Tengah ya. Untuk dijadikan lokasi ini, lokasi apa namanya wisata sekarang. Tadinya kita ada tanaman-tanaman karet segala macam waktu itu. Kan ada kolong-kolong, dekat dengan lokasi BPDS juga. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya kita tumbuh kembangkan supaya apa yang kita kerjakan di pasca tambang itu bermanfaat buat perekonomian masyarakat sekitar sebenarnya. Itu. Gitu, Pak. Jadi di daerah itu gini, Pak Sari, di daerah itu kan ada namanya Karang Taruna. Ya. Hampir seluruh Indonesia ada Karang Taruna. Itu isinya anak-anak muda yang kadang-kadang mungkin mereka butuh pekerjaan. Manfaatkan. Kalau kita hadir membawa uang jaminan reklamasi ini ke situ, kita pandu mereka menanam ini, mereka jaga, mereka tanam hasilnya, saya pikir mereka akan bertanggung jawab penuh dia. Ya. Akan menerimanya dengan sepenuh hati mereka. Sangat ini mereka. Dan kalau misalnya mereka sejahtera, gubernur berhasil dong sebagai pimpinan daerah. Iya. Itu aja kuncinya. Gubernur berhasil dong sebagai pimpinan daerah. Kalau masyarakatnya sejahtera, pemudanya sejahtera, ya kan? Di samping dia bisa nambang, dia juga bisa reklamasi. Ya kan? 100 miliar Pak ya mungkin. Itu hitungan saya kecil. Besar aja deh Pak. Belum bunganya segala macam mungkin perlu diinventarisasi ini lagi lebih detail lagi. Dan kita memulainya mungkin dari yang
smelter swasta, Pak ya. Nah, kalau swasta, ini ya. berhasil, ya baru kita juga mungkin perlu menggedor bagaimana yang Kobati. Simpel Pak, sebenarnya simpel kan. Simpel. Jadi gini, sudah banyak IUP yang diberikan oleh swasta waktu itu yang sudah habis masa berlaku. Nah itu didata dulu. Iya. Karena dengan habis masa berlakunya kan disitulah kewajiban Reklamasi. itu dulu, gitu loh Pak. Kita data nanti semuanya bahwa ini sudah selesai, milik PT siapa, sudah setor jaminan berapa, lokasi yang sudah terganggu berapa, laksanakan itu, cairkan duitnya. Nah itu butuh diskresi memang untuk mencairkan uang. Artinya gini, supaya mencairkan itu nggak salah Pak. Ya itu butuh diskresi Pak. Nah itulah gubernur nanti untuk menyampaikan ke SDM. Tinggal gubernur mendata, memanggil perusahaan tersebut. Udah mengajak sama-sama. Kalau kok nggak ada tantangan pengusaha juga, nggak bisa juga Pak Gubernur bikin diskresi atau apapun. Ya. Ini bersama-sama Pak Gubernur dengan pengusaha. Ya. Mana? Jadi berarti intinya begini Pak Dodot, Pak Gun. Selain mungkin kita tidak yang kalau yang pinjaman gubernur kemarin itu mungkin itu tidak lebih banyak untuk kebutuhan operasional atau hal-hal lain gitu kan. Tetapi yang nyata-nyata bisa melibatkan langsung akar rumput masyarakat Bangka Belitung, itu saya melihatnya justru di dana jaminan reklamasi ini Pak. Mengapa? Karena ini memang hak dari masyarakat Bangka Belitung yang tidak bisa dialihkan, Nggak bisa. bisa dipindahkan. Nggak bisa. Ya, kita mau buat apapun nggak bisa, tetap harus reklamasi. Harus reklamasi, harus di Bangka Belitung. Dan kalau melihat ini duit dari siapa, oh duit ini harus pakainya di daerah itu, kan gitu Pak. Iya. Betul. Nggak bisa kita umpamanya. Pindah ke tempat lain nggak bisa. Nggak bisa. Umpamanya, oh ini udah kita ke Pangkal Pinang aja, nggak bisa. Nggak bisa. Salah. Salah kita. Bukan daerah penghasil itu. Ya. Jadi berarti ini peluang yang sangat luar biasa dan sangat bagus. Dan tidak bisa nanti ada kecemburuan antar masyarakat. Yes. Nggak bisa. Nggak bisa. Otomatis tidak bisa. Kenapa? Loh, daerah kamu nggak digali kok minta di Ya. Sesuaikan data yang ada. Nah, jadi kami melihatnya begitu, Pak. Dan seperti tadi ada dua hal yang ingin kita sampaikan, bahwa pertama, di dalam kondisi pandemi ini, selain kita pertambangan itu tidak melibatkan, tidak menjadi klaster, tidak menjadi ancaman yang nyata dalam kondisi pandemi, justru pertambangan inilah yang bisa mungkin menjadi salah satu penyelaman Leader. dampak pandemi sebagai dampak pandemi dari sisi ekonomi, penyelaman ekonomi. Mungkin dari Pak Dodot di dalam pesan-pesan pihak protokol kesehatan ini kan ada pesan ibu gitu Pak Dodot ya, bagaimana menyelamatkan satu sisi kita harus taat protokol kesehatan, sisi lain penyelamatan ekonomi mungkin. Ya, silakan Pak Dodot. Ya saya pikir untuk pesan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu hal yang harus kita laksanakan di kerumunan orang banyak dalam kita berinteraksi. Maka itu saya mengatakan bahwa dalam segi pertambangan untuk penyebaran COVID-19 ini sangat kecil klasternya, sangat kecil, karena mereka berhubungan dengan air, mereka berhubungan dengan alam langsung, jadi tidak ada kerumunan atau berinteraksi dengan manusia. Justru bisa menjadi penyelamat dari segi ekonominya justru akan menjadi penyelamat dan leader di era sekarang ini. Saya pikir itu. Ya, mungkin Pak Gun, silakan Pak Gun. Karena itu juga jadi sama lah seperti yang disampaikan Pak Dodot Ismiati, bahwasanya memang kalau dari dampak kesehatan sih nggak terlalu ya, jadi memang dampak ekonomi yang bisa pengaruhnya di COVID-19. Kalau untuk yang pelaku pertambangan sebenarnya itu kerumunan orang itu ada banyak justru di pabrik Pak, dan itu pun kami kalau di pabrik sudah sangat menerapkan
protokol yang sangat ketat untuk itu. Mereka karyawan yang tinggal di mes nggak boleh sembarang keluar dan sebagainya gitu. Dikawal itu, Pak. Jangan sampai ada orang luar masuk ke mes segala macam. Ya itu juga sudah dilaksanakan itu, Pak. Ya. Nah, itu sangat sensitif. Satu kena, yang satu pabrik bisa kena kan gitu kan. Nah kalau ditambang juga kan lokasinya ribut-ribut dan mereka juga nggak terlalu inilah ya. Dan interaksinya sentuhan lah satu sama lain. Cuman yang tadi dampak ekonomi tadi. Dampak ekonomi yang sangat. Saya melihatnya justru gitu, Pak. bisa menjadi penyelamat, Pak. Yes. Ya. Yes. Dan ini harus kita tindak lanjuti. Tapi tadi Pak Dodot meminta agar media berperan aktif untuk mendorong Pak Gubernur juga. Ya. Harus. Tapi kami juga minta Pak Dodot, Pak Gun juga ikut memberi masukan kepada kami, Siap. mungkin kepada Pak Gubernur juga, bahwa inilah saatnya Pak Gubernur memanfaatkan dana itu di saat kondisi seperti ini, dan ini bisa melibatkan masyarakat kita yang ada di semua gitu, Pak. Tidak ada batasannya gitu. Memang mungkin seperti yang dibilang Pak Dodot tadi, dari kalangan Karang Taruna pun bisa dimanfaatkan karena kan ada di desa-desa, dan mereka pasti sangat terbuka untuk itu. Jadi diberi peluang, diberi pekerjaan, dan itu juga untuk masa depan. Selain menyelamatkan alam, juga memberi peluang untuk kedepannya dengan tanaman-tanaman yang ekonomis gitu. Dan itu kalau jalan kan bisa jadi patron untuk daerah lain. Iya. Dan itu tadi yang menariknya, walaupun sebabel, dana itu tidak bisa digunakan untuk dibakar pindah. Nggak bisa. Di tempat lain nggak bisa. Oke, mungkin itu dari kami. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Ismiryadi. Ya, kita juga ingat pesan Mama, yaitu agar pertama jangan lupa memakai masker kemanapun pergi, itu menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun gitu. Dan selain itu mungkin kita nanti akan memperjuangkan juga, Pak, mungkin untuk yang membantu. Kalau memang ini kami mungkin yakin Gubernur juga bersemangat kalau kita menyentil soal ini, karena ini untuk rakyat beliau juga gitu, untuk kita juga, dan itu kita harus bersama-sama mendorong. Kalau kita berharap beliau sendiri yang bergerak, ya nggak mungkin. Tetapi ada tim seperti yang dibilang Pak Dodot tadi, harus ada tim yang ikut memperjuangkan itu. Janganlah kita berpikir yang dari PMA, dari BUMN nantilah. Yang swasta ini aja dulu. Yang ini memang ada tanda tangan gubernur, gitu kan. Kami pikir itu kami akhiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Covid.